Halo anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu mau menyampaikan dulu apa tujuan kita belajar hari ini ya, atau tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mungkin anak-anakku bisa mencatat, silakan ambil catatannya nak, ditulis. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini ya, seperti juga pada saat kita belajar itu harus memiliki suatu tujuan. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, silakan ditulis di catatannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan BPUPKI. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagaimana keanggotaan dari BPUPKI. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui tugas dari BPUPKI beserta dengan sidang-sidangnya. Ya, jadi itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin memperlihatkan sebuah gambar, ya, sebagaimana yang kamu lihat. Ini adalah sebuah gedung. Mungkin ada di antara anak-anakku yang mengetahui gedung apakah ini. Seperti yang ada di gambar, itu ada tulisan Gedung Pancasila. Ya, sebuah gedung yang diberi nama sebagai Gedung Pancasila. Ada yang tahu nak kenapa gedung ini diberi nama Gedung Pancasila? Seperti yang ada di gambar. Ada yang tahu kira-kira apa yang melatar belakangnya sehingga gedung ini diberi nama Gedung Pancasila? Ya. Ya, jadi Ibu jelaskan ya, bahwa gedung ini diberi nama Gedung Pancasila karena gedung ini adalah merupakan tempat berlangsungnya proses perumusan dasar negara. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar negara kita yang kita gunakan sampai pada hari ini adalah Pancasila. Kenapa sebuah negara harus memiliki dasar negara? Sama halnya kalau kita membuat sebuah rumah. Kenapa sebuah rumah? Proses awal yang harus dilakukan dulu adalah membuat dasar atau pondasi. Ya. Karena pondasi ini adalah merupakan dasar tempat berdirinya rumah tersebut. Jadi kalau pondasinya kuat, otomatis rumah tersebut juga itu akan kuat. Sekalipun mungkin ada tsunami, ada banjir dan lain sebagainya, rumah itu akan tetap berdiri kokoh kalau pondasinya juga kuat. Nah, sama halnya dengan sebuah negara. Kalau negara memiliki dasar yang kuat, otomatis negara itu akan kokoh, awet, berdiri tegak. Ya, seperti negara kita sampai hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini masih ada, masih kuat, masih kokoh, masih berdiri. Kenapa? Karena dasar negara yang kita gunakan yaitu Pancasila adalah merupakan sebuah pondasi yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, gedung tempat berlangsungnya proses perumusan dasar negara dikenal sebagai Gedung Pancasila. Ini berada di Jalan Pejamban nomor 6 Jakarta Pusat. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian yang berkunjung ke Jakarta, silakan mampir di sini, sampai hari ini masih ada. Ini adalah bukti fisik tempat perumusan dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila.
Nah, selanjutnya, bagaimanakah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Sebelum kita lanjut, Ibu mau menyampaikan bahwa ada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang, yang mana tugasnya adalah untuk mengurusi proses menuju Indonesia merdeka. Organisasi tersebut namanya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Kousakai. Ya, ini adalah merupakan sebuah organisasi. Ya, karena saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga membentuklah organisasi ini. Jadi Ibu kasih ilustrasi nak, sama halnya mungkin kalau misalnya ada kakaknya yang ingin menikah atau tantenya yang ingin menikah, biasanya pihak keluarga itu langkah awal yang dilakukan adalah membentuk sebuah panitia. Ya, panitia ini adalah merupakan sebuah organisasi yang mungkin ada ketuanya, ada bagian seksi-seksinya dan lain sebagainya, seksi konsumsi, seksi perlengkapan dan lain sebagainya. Nah, apa tugas dan fungsi dari panitia yang dibentuk itu adalah untuk mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pernikahan. Ya toh? Nah, kalau ini BPUPKI ini adalah tugasnya untuk mengurusi proses menuju Indonesia merdeka atau mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah proses pembentukan BPUPKI itu sendiri? Nah, jadi dulu itu sebelum kita merdeka, sebagaimana yang anak-anakku ketahui dan saya tahu persis, ini kamu sudah pelajari di SD, bahwa negara kita ini sebelum kita merdeka itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Ya, ingat dulu nak, kolonialisme. Jadi negara-negara yang pernah menjajah Indonesia itu seperti Spanyol, Inggris, Jepang, Belanda, dan akhirnya terakhir Jepang. Jadi negara yang terakhir menjajah negara kita itu adalah negara Jepang, ya. Jadi sebelum Jepang ada Belanda. Nah, proses dari Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Jepang untuk menguasai negara kita itu, inilah yang akan kita bahas di sini, ya. Akan Ibu jelaskan sedikit bagaimanakah proses penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang pada saat itu. Jadi ceritanya begini nak. Karena Belanda kalah oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, ya. Jadi Belanda sementara menguasai Indonesia. Setelah itu Jepang ingin menguasai Asia Timur Raya secara keseluruhan. Akhirnya terjadilah perang antara Belanda dengan Jepang. Ya, saat itu Belanda kalah. Ya, dikalahkan oleh Jepang. Dulu aturannya itu nak, siapa yang menang, nah itu lagi yang berkuasa. Jadi otomatis seluruh wilayah kekuasaan Belanda saat itu otomatis diserahkan kepada Jepang sebagai pemenang, termasuk Indonesia. Akhirnya saat itu Indonesia berada di dalam kekuasaan Jepang. Ya. Ini anak-anakku sekalian bisa melihat ada beberapa tokoh-tokoh penting Jepang. Ada Kaisar Hirohito dan juga tentara-tentara Jepang pada saat mereka berada di Indonesia. Ya. Lanjut, setelah Jepang berada di Indonesia atau setelah Jepang berkuasa di Indonesia, rakyat kita sangat mengalami beberapa penderitaan. Karena Jepang saat itu menanamkan ada istilah yang pertama, kerja paksa.
ya. Apa yang dilakukan dalam hal kerja paksa ini adalah sebagian laki-laki Indonesia itu dikirim ke berbagai negara tetangga, misalnya ke Myanmar, ke Burma, dan lain sebagainya untuk melakukan pekerjaan pembangunan. Jadi saat itu tanpa kompromi, mau yang tua, mau yang masih muda, mau yang sementara sakit, Jepang tidak kompromi. Mereka tetap memaksa untuk bekerja, dan hasilnya itu ya otomatis yang menikmati adalah Jepang sebagai negara penguasa. Saat terjadi kerja paksa ini ada beberapa ribuan rakyat kita yang meninggal, dan bahkan ada yang hilang begitu saja. Tidak tahu kemana, yang jelas hilang dan banyak yang meninggal. Ya. Selanjutnya ada juga yang namanya pengambilan paksa. Apa yang diambil? Mereka mengambil secara paksa apa yang kita miliki. Harta kekayaan kita, makanan kita, ternak kita. Kalau mereka ingin menyembelih, mereka ingin makan daging, mereka ingin menikmati segala yang kita miliki, mereka bisa melakukan begitu saja tanpa ada persetujuan dari kita, ya. Begitulah yang namanya dijajah. Selanjutnya, bagaimana Jepang menguasai Indonesia itu setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dan Jepang masuk ke Indonesia dengan membawa semboyan 3A. Jadi dulu itu pada saat Jepang masuk ke Indonesia, dia membawa semboyan 3A. 3A ini artinya yang pertama, Jepang pelindung Asia. Yang kedua, Jepang pemimpin Asia. Dan yang ketiga, Jepang cahaya Asia. Itulah yang disebut dengan semboyan 3A. Nah, semboyan ini semata-mata untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Ya, jadi supaya kita berpikir saat itu bahwa karena Jepang ini adalah sewilayah dengan Indonesia, karena Jepang juga itu adalah merupakan salah satu negara Asia sama dengan Indonesia. Jadi saat itu banyak rakyat kita yang berpikir, oh kalau Jepang yang menguasai negara kita mungkin agak bagus dibanding dengan pada saat Belanda. Karena kenapa? Karena Jepang ini adalah satu wilayah dengan kita, atau sama-sama negara yang berada di benua Asia, di Asia saat itu. Ya, jadi mereka membawa Jepang pelindung Asia. Jadi seakan-akan Jepang ini ingin melindungi negara Asia secara keseluruhan, termasuk Indonesia. Jepang pemimpin Asia dan Jepang cahaya Asia. Ya, seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Kemenangan Jepang di Asia ini tidak bertahan lama. Jadi satu persatu daerah yang dikuasai oleh Jepang itu kembali ke tangan sekutu. Sekutu itu adalah salah satunya adalah Belanda yang tadi berkuasa, ya. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan kepada Indonesia bahwa akan membentuk sebuah organisasi yang tadi yang Ibu sudah jelaskan di awal, yaitu BPUPKI. Jadi baru diumumkan bahwa kami akan mau membentuk sebuah organisasi yang mana organisasi ini akan mengurusi proses kemerdekaan Indonesia. Itu diumumkan pada tanggal 1 Maret, tapi belum dibentuk, ya, baru diumumkan. Nah, terrealisasinya atau diwujudkan itu, jadi tadi itu baru diumumkan dan betul-betul dibentuk atau diwujudkan BPUPKI ini pada tanggal 29 April. Jadi 1 Maret diumumkan, dibentuknya pada tanggal 29 April 1945. Ya. Jadi kalau ditanya kapan pembentukan
BPUPKI? Jawabannya adalah pada tanggal 29 April, karena baru tanggal 1 Maret itu baru disampaikan bahwa akan ada, tapi belum dibentuk. Nah, setelah dibentuk pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI ini dilantik oleh Jepang. Ya, karena ini adalah sebuah organisasi, otomatis memiliki anggota, ya. Anggotanya terdiri dari 62 orang Indonesia. Jadi anggota dari BPUPKI ini 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Berarti keseluruhannya adalah 69 orang anggota dari BPUPKI. Nah, yang ditunjuk sebagai ketua pada saat itu adalah KRT Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketua BPUPKI, dan wakil ketuanya adalah terdiri dari 2 orang, 1 orang Indonesia dan satunya lagi adalah orang Jepang. Orang Indonesia, wakil dari Indonesia namanya Suroso, dan wakil dari Jepang namanya Ichi Banghase Yoshio. Ya, jadi memiliki 2 wakil ketua. Nah, selama terbentuk BPUPKI ini melakukan 2 kali sidang resmi. Jadi 2 kali sidang resmi, 1 kali sidang tidak resmi. Jadi keseluruhannya adalah 3 kali sidang. Sekali lagi 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang itu sama dengan rapat besar-besaran. Rapat besar-besaran, ya. Nah, sidang yang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, kurang lebih 3 hari. Apa yang dibicarakan dalam sidang pertama itu, apa yang dibahas dalam sidang pertama itu adalah membahas tentang dasar negara atau yang dikenal sekarang sebagai Pancasila. Jadi Pancasila yang kita gunakan sekarang itu dirumuskan kurang lebih 3 hari. Kapan? Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berikutnya sidang yang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang biasa dikenal sebagai RUU. Jadi 2 kali sidang resmi ini membicarakan hal yang berbeda. Yang pertama, sidang pertama tentang dasar negara, sedangkan sidang yang kedua tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, inilah sidang resmi dari BPUPKI. Sedangkan yang tidak resminya tadi, sidang yang tidak resminya itu terjadi pada masa reses atau terjadi pada masa antara sidang pertama dan sidang kedua. Apa yang dibahas? Tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya. Yang mana itu pembukaan? Ada yang tahu? Pembukaan itu yang setiap hari Senin kalau kita upacara dibaca. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu yang namanya pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea. Ya, itu dibahas pada saat sidang tidak resmi atau masa antara sidang pertama dan sidang kedua. Ya, jadi demikianlah penjelasan dari Ibu tentang materi kita ini. Sebagaimana tujuan belajar kita yang Ibu sudah jelaskan di awal tadi, bahwa anak-anak sekalian bisa mengetahui tentang bagaimana proses pembentukan BPUPKI, anggotanya BPUPKI, tugasnya BPUPKI, dan juga sidang-sidangnya. Jadi selanjutnya silakan anak-anakku sekalian membuka buku paketnya, ya, halaman 1 sampai halaman 5. Silakan dibaca. Setelah tadi anak-anakku mendengar penjelasan dari Ibu, tambahkan lagi dengan membaca buku paket yang kamu sudah miliki masing-masing. Dan setelah itu silahkan kerjakan materi atau aktivitas satu-satu yang ada di halaman 5.
Ya, apa yang kamu ketahui tentang pembentukan BPPKI, tentang keanggotaannya, tentang tugas BPPKI dan sidang-sidangnya. Silakan tulis masing-masing di buku catatannya, nak. Setelah itu sebagai bukti fisik bahwa kamu sudah mengerjakan itu, silakan dikirimkan di foto hasil kerjanya, di foto, dan silakan dikirim ke ibu ya. Jadi saya kira itu saja, nak. Sekian, terima kasih.